warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kabar baik. Doa-doa selalu memeluk kalian dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwasti dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2121010222. Study while others are sleeping. Work while others are living. Prepare while others playing. And dream while others are waiting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi yang sering saya dengar dari pemahaman kalian itu lebih mengarah pada menyupport, menasehati, dan lain sebagainya. Misalnya, saya itu sudah ngasih motivasi supaya bisa semangat lagi belajarnya, tapi nggak bisa. Itu salah satu contohnya. Motivasi itu apa sih menurut kalian? Motivasi itu lebih luas dari apa yang kalian pikirkan. Karena motivasi sendiri itu artinya adalah dorongan. Dorongan yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ketika berangkat kuliah dengan alasan saya mau kuliah supaya presensi saya penuh. Motivasinya di sini itu untuk presensi, karena itu yang mendorong kalian untuk berangkat ke kampus. Jadi, apa saja yang membuat kalian terdorong untuk melakukan suatu hal itu namanya motivasi, baik itu positif maupun negatif. Loh, emang ada ya motivasi yang negatif itu? Ya pasti ada, pokoknya segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal itu adalah motivasi. Contoh lagi, berita pembunuhan yang ada di TV. Suami membunuh istrinya dengan motif cemburu. Motif di sini itu maksudnya juga dorongan yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan pembunuhan. Jadi, motivasi di sini itu tidak hanya sekedar dinasehati, diberitahu, dan lain sebagainya. Bukan sesempit itu, tapi lebih luas lagi. Hal apa saja pasti ada motivasinya. Kamu tidur, motivasinya ngantuk. Kamu makan, motivasinya lapar. Sedangkan, kalau secara definisi buku adalah Motivasi menurut definisi buku adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Gates dan Berlin, motivasi adalah sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak dan memberikan arah pada aktivitasnya. Beliau menjelaskan bahwa energi and direction are at the center of the concept of motivation. Energi dan arah merupakan inti dari konsep motivasi. setelah memahami pengertian motivasi menurut definisi buku dan Abraham Maslow, ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Yang pertama, jenis motivasi intrinsik menurut buku adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, motivasi intrinsik itu dari dalam, motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri dan akan lebih mengakar. Misalnya, berangkat kuliah supaya pintar. Itu namanya intrinsik yang muncul dari dalam diri kalian sendiri. Yang kedua, jenis motivasi ekstrinsik menurut definisi buku adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Selain intrinsik, di sini juga ada ekstrinsik, yaitu dari luar diri. Misalnya, belajar suatu hal yang baru karena tuntutan pekerjaan. Kebanyakan motivasi itu ekstrinsik, meskipun nanti ketika ada pertanyaan mana yang lebih kuat antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik, pasti yang lebih kuat yaitu intrinsik.
Karena dia muncul dari kemauan atau keinginan dari dirinya sendiri. Akan tetapi, boleh juga dimulai dari ekstrinsik yang dari luar diri. Misalnya, anak TK kalau mau belajar nanti diberikan hadiah permen. Tapi terkadang tidak hanya itu, biasanya guru TK itu memberikan muridnya stiker bintang atau hadiah yang lain. Karena nanti lambat laun ketika anak itu sudah diberi motivasi yang awalnya motivasi ekstrinsik, kemudian mereka merasakan hasilnya dan berkeinginan untuk belajar terus-menerus agar mudah menjawab pertanyaan dari guru. Awalnya motivasi ekstrinsik, dari dikasih hadiah kemudian muncullah motivasi intrinsik itu juga boleh. Selanjutnya, faktor motivasi. Faktor motivasi terdapat dua macam. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari diri seseorang dan timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki motivasi serta tanggung jawab dalam hidupnya. Adapun beberapa faktor internal. Yang pertama, harga diri dan prestasi. Harga diri dan prestasi adalah motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, harapan. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang dan timbul karena adanya peran dari luar. Adapun beberapa faktor eksternal. Yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan adalah dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Yang kedua, kelompok kerja. Kelompok kerja adalah organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya sehingga dapat bekerja dengan baik. Teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hierarki atau meningkat, mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu ada 5 macam. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Secara umum meliputi sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua meningkat lagi. Kalau kebutuhan sebelumnya terpenuhi, dia akan meningkat ke yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan rasa aman. Secara umum meliputi keamanan, stabilitas, dan lain sebagainya. Misalnya anak-anak yang tinggal di jalanan, mereka setiap hari diusir oleh Satpol PP. Jangan bertanya kepada mereka tentang kondisinya yang aman atau tidaknya itu. Selanjutnya, apabila kebutuhan sebelumnya terpenuhi, akan meningkat lagi ke kebutuhan sosial yang meliputi afeksi, relasi, dan lain sebagainya. Misalnya, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Selanjutnya, apabila kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi, maka akan meningkat lagi yaitu kebutuhan penghargaan yang meliputi tanggung jawab, reputasi, pencapaian status, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi pengembangan diri dan lain sebagainya. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan atau menuntut seseorang itu untuk beraktualisasi diri dengan baik, bisa menunjukkan potensinya dengan maksimal kalau kebutuhan hidup sebelumnya belum terpenuhi. Meskipun nanti ada catatan memang berhierarki atau bertingkat, akan tetapi kadar berbeda-beda setiap orang. Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun, merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Don't give up easily and most of all don't give up on him. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga materi saya yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.